Titin Prialianti ucap syukur Otto Hasibuan jadi wakil menteri. Yakin terpidana bebas. Masuknya nama Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan dalam jajaran Kabinet Merah Putih membawa angin segar bagi terdakwa kasus Vina Cirebon. Hal ini beralasan karena sebelumnya Otto Hasibuan adalah Ketua Tim Kuasa Hukum terpidana kasus Vina Cirebon saat mengajukan peninjauan kembali, PK. Bahkan Otto Hasibuan turun langsung meninjau ke lokasi kasus Vina Cirebon dan memimpin tim kuasa hukum saat sidang PK. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti langsung mengucap syukur atas penunjukan Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Luar biasa. Ada orang yang sangat saya hormati masuk dalam susunan, ucap Titin dengan wajah sumringah. Dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dikatakan Titin dengan masuknya Otto dalam kabinet ini semakin menambah keyakinannya bahwa 7 terpidana akan bebas tahun ini. Sebenarnya, kata Titin, keyakinan itu sudah muncul sejak tanggal 5 Juni tahun 2024 saat dia bersama Saka Tatal bertemu kali pertama dengan Otto dan mengungkapkan ada putusan yang salah dalam kasus Vina Cirebon. Setelah bertemu Otto itulah, dia yakin akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi terpidana kasus Vina. Apalagi saat ini, yang sangat saya hormati, masuk kabinet, yang betul-betul akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan terhadap 7 terpidana. Ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan 7 terpidana, ungkap Titin, masih dengan senyuman mengembang. Hal serupa diungkapkan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina lainnya. Dikatakan Jutek, kasus ini sudah semakin terang dengan banyaknya bukti, saksi dan fakta-fakta baru yang terungkap di sidang PK. Dia menaruh harapan besar bagi Presiden dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Menko Yusril Iza Mahendra dan Wamenko Otto Hasibuan akan bisa membawa angin segar penyelesaian kasus Vina. Karena Pak Otto tentu paham betul apa yang harus dilakukan Kemenko Hukum dan HAM untuk membuat terang kasus ini. Kami berharap banyak akan membawa angin segar untuk ke depan, katanya. Harapan serupa juga disampaikan mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji. Susno berharap pemerintahan baru, Prabowo dan Gibran bisa mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, seperti yang disampaikan Presiden dalam pidato pertama usai dilantik. Mudah-mudahan hal ini benar-benar terwujud, katanya. Menurut Susno, ujian pertama pemerintahan ini adalah kasus Vina Cirebon. Menurutnya, kasus Vina ini bisa cepat teratasi kalau Presiden mau berbicara dengan Ketua Mahkamah Agung agar kasus ini dipercepat. Tidak menunggu 3 bulan, ini sudah kelihatan kalau Presiden bilang ke Ketua Ma, akan didengar. Dan kita yakin ini akan dipercepat, katanya. Menurut Susno, pergantian pucuk pimpinan di lembaga hukum seperti Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat berpengaruh. Kita penuh harap bahwa pidato tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan Presiden, pembantu Presiden seperti Menteri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Polri merespons. Kita tunggu 1 hingga 2 minggu lagi, katanya. Komnas HAM beberkan bukti para terpidana kasus Vina disiksa penyidik. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat.
Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana dijatuhi disiplin, lanjut Anies. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anies, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016, ujar Anies. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terdakwa tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat HUKM, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas. Itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya.